Ma'asyiral muslimin wa jumaratus sholihin rahimahumullah. Puji sanjung senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah, tumpuan kasih limpahan sayang yang belas kasihnya kepada kita melebihi kita mencintai jiwa dan raga kita sendiri. Dialah Allah yang selalu merindukan doa dan taubat hambanya, melebihi sang bayi yang merindukan air susu dari ubinya. Dialah Allah yang selalu mencurahkan perhatian, diminta ataupun tidak diminta, rezeki tetap mengalir, rahmat terus tercurah dan melimpah kepada seluruh makhluk-makhluk dan hamba-hambanya. Namun dalam keadaan dan waktu yang sama, kebanyakan manusia di atas muka bumi beribadah dan menaikkan kejahatan dan maksiat ke hadapan Allah Rabbul Alamin. Dialah Allah yang selalu mengurus segala keperluan hidup daripada makhluk-makhluk dan hamba-hambanya. Sementara dalam keadaan dan waktu yang sama, kebanyakan manusia di atas muka bumi mensyukuri dan menaikkan dosa, bangga dengan dosa, bahkan tidak malu-malu berbuat dosa di hadapan Allah Rabbul Alamin. Dialah Allah Al-Hadi Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan manusia dari setetes air mani. Mereka menjadi gagah, ganteng, cantik. Ada yang rambutnya keriting, kulitnya hitam kering. Ada yang rambutnya lurus, kulitnya putih. Ada pula yang kulitnya putih, rambutnya warna keren. Mereka seluruh manusia itu Allah tebarkan di seluruh alam semesta. Dan sungguh Allah melebihi mereka manusia daripada makhluk Allah yang lain berupa akal dan pikiran. Tetapi kebanyakan di antara mereka manusia itu hidup dengan keangkuhan, egois, tamak, rakus, sombong. Bahkan di antara mereka manusia itu sudah ada yang mulai berani-berani lupa kepada Allah Rabbul Alamin. Di suatu saat Allah akan mengembalikan mereka manusia ke tempat yang paling terhina dan terendah, yaitu menjadi bangkai-bangkai yang ditelan oleh cacing-cacing Allah di perut bumi Allah. Dialah Allahu Akbar. La ilaha illallah ma'budu illallah. Alhamdulillah dengan segala kesebaran rahmat, taufik, kesempatan, kesehatan, ridha dan rahmat kepada kita pada siang hari ini, sehingga aktivitas kehidupan kemanusiaan kita terpenuhi sejenak. Kita berkemampuan menyatukan jiwa dan raga kita berduyung-duyung ke tempat yang mulia, di hari yang mulia, di bulan yang mulia, di waktu yang mulia, yaitu melepaskan kerinduan dan kangen kita melalui sholat Jumat berjamaah. Semoga sholat Jumat hari ini menjadi sholat Jumat yang tersempurna, terbaik, dan dicatat oleh seluruh malaikat Allah menjadi Jumat terbaik di hadapan Allah Rabbul Alamin. Allahumma amin. Salam dan salawat kepada manusia agung kekasih Allah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sengaja dikirim oleh Allah sebagai hadiah untuk penduduk akhir zaman, diutus untuk mencerahkan, diperintahkan untuk mencerahkan, dan disuruh untuk mengkajian penduduk bumi. Tidak lain dan tidak bukan kecuali mendapatkan kemenangan dan keselamatan hanya bersama Allah Rabbul Alamin. Anikum harisun alaikum ya Rasulullah. Itu pula salam dan salawat kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat terbaik Rasulullah, para alim, para ulama, para tabi'in dan tabi'in. Semoga salam dan salawat itu kembali kepada para jamaah salat Jumat, sehingga salam dan salawat mendorong kita untuk senantiasa bersama Rasulullah Muhammad SAW menjadikan ibadah menjadi energi terbaik dalam kehidupan dunia ini. Ma'asyiral muslimin wa jumaratus sholihin. Sebelum khatib menyampaikan isi khutbah, khatib menyampaikan wasiat dari Allah kepada pribadi khatib dan kepada seluruh jamaah. Ya ayyuhalladzina amanu
wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa dalam arti sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dalam keadaan tulus dan ikhlas, serta menghindari dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dengan penuh kesabaran. Jangan kamu mati, jangan kamu wafat, jangan kamu meninggal dunia melainkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumlatus shalihin rahimakumullah. Diceritakan dalam berbagai hadis, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa suatu saat nanti seluruh penduduk bumi, mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir, kelak akan berkumpul di padang mahsyar. Di saat berkumpul di padang mahsyar itu, kecuali ada 7 golongan manusia yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang selalu adil kepada rakyat yang dipimpinnya, bukan pemimpin yang mengurus keluarganya, bukan pemimpin yang mengurus koleganya, bukan pemimpin yang mengurus golongannya, tapi pemimpin adil itu yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kedua adalah pemuda yang hatinya terpaut di masjid, selalu berada di masjid oleh karena dia mencintai Allah Rabbul Alamin. Kelompok yang ketiga yang dinaungi oleh Allah di padang mahsyar adalah seorang pemuda yang selalu menyendiri, baik di sepertiga malam ataupun kapan saja. Ketika dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, air matanya membasahi itu karena kedekatan dengan Allah Rabbul Alamin. Golongan yang ketiga adalah pemuda yang diuji oleh perempuan cantik, diajak untuk berzina, tapi dia mengatakan Allah sedang menyaksikan kita, dan dia menolak permintaan perempuan itu. Golongan yang kelima adalah orang yang bersedekah, tapi tidak diketahui oleh dia bersedekah dengan tangan kirinya, tapi tidak diketahui oleh tangan kanannya. Maksudnya dia memberi di masjid tanpa diumumkan, dia memberi kepada siapa saja, tidak diumumkan atau diwartakan oleh orang atau internet. Golongan berikutnya adalah mereka yang selalu menjaga agama ini sehingga menghidupkan jiwanya dengan energi baik di rumah Allah Rabbul Alamin. Di golongan ini kelak nanti mereka akan dinaungi oleh Allah Rabbul Alamin, di mana peristiwa padang mahsyar yang akan dihadapi oleh manusia pertama sampai manusia terakhir. Di saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan matahari di atas penduduk padang mahsyar, jaraknya hanya 1 juta. Panasnya penduduk padang mahsyar itu. Di saat itu pun penduduk padang mahsyar sedang sibuk berdoa, tapi semua doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat karena panasnya terik matahari di padang mahsyar, sehingga dikala itu penduduk padang mahsyar lidahnya menjular keluar seperti binatang kehausan waktu ada di atas muka bumi. Siapa orang yang bisa berdoa kepada Allah, maka 7 golongan manusia tadi mendatangi Nabi Allah Adam alaihissalam. Setelah mereka melihat situasi itu, mereka berdiskusi dan mereka mengatakan yang paling layak berdoa hari itu adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Dan mereka mendatangi Nabi Allah Adam alaihissalam. Ketika berjumpa dengan Nabi Allah Adam alaihissalam, 7 golongan manusia ini mengatakan kepada Nabi Adam alaihissalam, wahai Adam alaihissalam, engkau
sudah menyaksikan keadaan penduduk pada masyarakat hari ini. Matahari di atas tubuh mereka jaraknya hanya 1 dekat. Engkau sudah menyaksikan sendiri matahari dia begitu panas kepada mereka. Mereka kehausan sehingga lidah mereka menjular keluar seperti binatang kehausan di atas muka bumi. Dan engkau mendengar sendiri mereka berdoa, tetapi semua doa mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami datang kepada engkau, wahai Nabi Allah Adam. Engkau yang layak berdoa, engkau yang pantas berdoa agar Allah menjauhkan matahari, Allah mengabulkan doa penduduk pada masyar, dan Allah menghadirkan air untuk penduduk pada masyar. Nabi Allah Adam alaihissalam menjawab kepada 7 golongan manusia itu, aku tidak layak berdoa hari ini ke hadapan Allah, aku tidak pantas berdoa hari ini ke hadapan Allah. 7 golongan manusia itu mengatakan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, wahai Nabi Allah Adam alaihissalam, mengapa engkau tidak pantas berdoa? Mengapa engkau tidak layak berdoa hari ini ke hadapan Allah? Bukankah engkau adalah nenek moyang manusia? Engkau yang layak berdoa, engkau yang pantas berdoa agar Allah menjauhkan matahari, Allah mengabulkan doa penduduk pada masyarakat, dan Allah menghadirkan air untuk penduduk pada masyarakat. Nabi Allah Adam alaihissalam tetap menjawab, aku tidak layak, aku tidak pantas berdoa hari ini ke hadapan Allah Rabbul Alamin. Lalu 7 golongan manusia itu bertanya, wahai Adam alaihissalam, mengapa engkau tidak layak? Mengapa engkau tidak pantas? Nabi Allah Adam alaihissalam menjawab, aku tidak layak, aku tidak pantas, karena aku termasuk hamba Allah yang melanggar perintah Allah Rabbul Alamin. Ketika Allah memerintahkan agar tidak boleh mendekati pohon kulli, saya justru mendekati dan memakannya, maka aku tidak layak berdoa ke hadapan Allah pada hari ini. 7 golongan manusia melakukan perjalanan berikutnya, bertemu Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris mengatakan, aku tidak layak, aku tidak pantas berdoa. Lalu 7 golongan manusia melakukan perjalanan berikutnya, bertemu dengan Nabi Nuh alaihissalam. Wahai Nabi Nuh alaihissalam, kami sudah dari Nabi Adam, kami baru saja datang dari Nabi Idris alaihissalam. Mereka semua tidak layak berdoa hari ini ke hadapan Allah. Kini kami datang kepada engkau. Engkau lihat, engkau menyaksikan sendiri, engkau mendengar sendiri keadaan penduduk pada masa hari ini. Matahari di atas tubuh mereka jaraknya hanya 1 jengkal. Mereka sibuk berdoa, tapi doa mereka ditolak oleh Allah. Mereka kehausan sehingga lidah mereka menjulat seperti binatang kehausan di atas muka bumi. Wahai Nuh alaihissalam, engkau yang layak berdoa, engkau yang pantas berdoa agar Allah menjauhkan matahari, mengabulkan doa dan mengadakan air untuk pada masyarakat. Nabi Allah Nuh alaihissalam menjawab, aku tidak layak, aku tidak pantas berdoa hari ini ke hadapan Allah. 7 golongan manusia itu mengatakan, wahai Nabi Nuh alaihissalam, mengapa engkau tidak layak, mengapa engkau tidak pantas? Bukankah engkau adalah nenek moyang manusia yang kedua setelah air bah? Maka engkau yang layak berdoa, engkau yang pantas berdoa. Nabi Nuh alaihissalam menangis dan mengatakan, aku tidak layak, aku tidak pantas. Lalu 7 golongan manusia itu bertanya, mengapa engkau tidak pantas wahai Nabi Nuh alaihissalam? Nabi Nuh alaihissalam menjawab, aku tidak pantas, aku tidak layak berdoa karena aku termasuk hamba Allah yang tidak berhasil mendakwakan agama ini. Aku termasuk hamba Allah yang tidak sabar mendakwakan agama ini, sehingga aku mendoakan supaya kaumku ditenggelamkan oleh Allah. Aku tidak layak, aku tidak pantas berdoa hari ini ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 golongan manusia melakukan perjalanan berikutnya, melewati Nabi Musa, Nabi Ilyas, Harun, Nabi Ismail, sampai mereka bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan mereka mengatakan pernyataan yang sama kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim,
kehausan waktu di atas muka bumi. Kami sudah dari Nabi Adam, kami sudah dari Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyasa, dan kami baru saja dari Nabi Ismail. Tapi mereka semua tidak layak berdoa kepada Allah. Maka kami datang kepada engkau, wahai Ibrahim alaihissalam, Aba Harif, Nabi dan Rasul, engkau yang layak berdoa, engkau yang pantas berdoa, agar Allah menjauhkan kemarahan, Allah mengabulkan doa dan mengadakan air untuk penduduk pada masa. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menjawab, aku tidak layak, aku tidak pantas berdoa hari ini ke hadapan Allah. Lalu golongan manusia itu mengatakan, mengapa engkau tidak layak wahai Ibrahim? Bukankah engkau bapa yang melahirkan para nabi dan rasul di akhir zaman? Nabi Allah Ibrahim menjawab, aku tidak layak, aku tidak pantas berdoa hari ini ke hadapan Allah. Tujuh golongan manusia itu bertanya, wahai Ibrahim, mengapa engkau tidak layak, mengapa engkau tidak pantas? Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, aku tidak layak, aku tidak pantas karena aku pernah berbohong. Tujuh golongan manusia itu bertanya, coba ceritakan kepada kami kebohongan itu. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, ketika Tuan Raja Namrud menyuruh saya menjaga kuil, karena Tuan Raja mau pergi safari keliling masyarakat. Di saat Tuan Raja pergi, saya mengunci pintu kuil, lalu saya bawa masuk kampak ke dalam kuil itu. Saya hancurkan patung-patung kecil yang ada dalam kuil, dan yang besar ada di belakang kuil. Sesudah itu saya tinggalkan satu patung besar di depan kuil, dan saya gantung kampak di atas leher patung itu. Ketika Tuan Raja Namrud datang dan bertanya, siapa yang menghancurkan patung-patung ini? Saya bilang kepada Tuan Raja, wahai Tuan Raja, coba lihat leher patung besar yang ada di atas itu. Barangkali dia yang menghancurkan patung-patung kecil. Itulah kebohongan, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka aku tidak layak berdoa, aku yang tidak pantas berdoa. Ma'asyiral muslimin wa jumaratus sholihin rahimahullah. Tujuh golongan itu melakukan perjalanan berikut dan bertemu dengan Nabi Allah Isa alaihissalam. Begitu bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, mereka mengatakan, wahai Isa alaihissalam, engkau sudah menyaksikan penduduk pada masyarakat hari ini. Kami sudah dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ilyas, Nabi Harun, Ilyasa, Ismail, dan kami baru datang saja dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka semua tidak layak berdoa, mereka semua tidak pantas berdoa, dan kini kami datang kepada engkau wahai Isa alaihissalam, engkau yang layak berdoa agar Allah menjauhkan matahari, Allah mengabulkan doa penduduk pada masyar, dan Allah menghadirkan air untuk penduduk pada besar. Nabi Allah Isa alaihissalam menjawab, aku tidak layak, aku tidak pantas berdoa hari ini ke hadapan Allah. Tujuh golongan manusia itu mengatakan kepada Nabi Isa alaihissalam, mengapa engkau tidak layak, wahai Isa alaihissalam? Bukankah engkau adalah ruh Allah, engkau yang layak berdoa, engkau yang pantas berdoa? Nabi Allah Isa alaihissalam menjawab, aku tidak layak, aku tidak pantas karena aku termasuk hamba Allah yang tidak berhasil mendakwakan agama Allah, sehingga sekelompok manusia di bumi mengakui bahwa aku adalah Tuhan. Ma'asyiral muslimin wa jumaratus sholihin rahimahullah. Nabi Allah Adam alaihissalam tidak sanggup berdoa oleh karena malu dengan dosanya kepada Allah Rabbul Alamin. Hari ini lihat, bumi ini banyak orang berbuat maksiat, berdosa, dan tidak malu-malu menebarkan maksiat dan dosa di atas muka bumi, dan mereka tidak pernah malu kepada Allah Rabbul Alamin. Hari ini coba lihat, banyak ustaz, ulama, kiai yang tidak bersabar mendakwakan agama ini, sehingga mereka mengkaitkan agamanya demi perutnya, mereka menjual agamanya demi kesukaannya, mereka menjual agama demi kehormatannya, mereka menjual agama demi pujiannya di tengah-tengah kehidupan manusia. Dan hari ini coba perhatikan, Nabi Ibrahim alaihissalam malu berdoa kepada Allah karena dia pernah berbohong. Tapi hari ini di mana-mana mereka berbohong dengan partai politiknya, berbohong dengan kolega-koleganya, bahkan berani-berani mengatakan ini yang tempat menjadi pemimpin dengan kebohongan di mana-mana. Di mana-mana mereka
demi kepentingan perut mereka, kekuasaan diri mereka. Subhanallah kali. Marilah kita menunjukkan kepada dunia agar langit terbuka untuk kita dalam hidup akhirat. Hari ini kita berbohong, tetapi pada masa tidak ada satupun yang berani berbohong kepada Allah. Maka tetapkan akidahmu, jaga agamamu, jaga tauhidmu. Jangan kami ajarkan orang-orang yang berbohong sehingga menodai perjuangan kita di dalam menegakkan kehidupan yang bertauhid kepada Allah Rabbul Alamin. Ma'asyiral muslimin wa jamaah salihin rahimakumullah. Marilah di suasana kita di bulan Rajab, dan hari ini adalah hari terakhir, hari Jumat terakhir dari bulan Rajab. Kita dapat mengevaluasi setelah perjalanan Isra dan Mi'raj. Maka marilah kita hadirkan tauhid yang kuat bahwa hidup bersama Allah, hidup bersama Rasulullah Muhammad SAW tidak perlu ketakutan dengan siapapun di atas muka bumi. Oleh karena akhir dari perjalanan hidup adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah Rabbul Alamin. Hari ini kau bohong, hari ini kau tidak sabar, hari ini kau menebarkan kemaksiatan di atas muka bumi, engkau akan bertanggung jawab penuh langsung kepada Allah Rabbul Alamin. Maka jangan terlena dengan ajakan, dengan teror, dengan fitnah, dengan segala macam pembusukan yang dilakukan untuk mengotori akidah dan hati kita. Oleh karena di dalam ibadah kepada Allah kita menempatkan akidah dan tauhid menjadi utuh dalam kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'akum min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu al-ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Innal hamda lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin wa jamaah salihin rahimakumullah. Akhir dari perjalanan kehidupan kita semua adalah bertumpu kepada manusia yang bernama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hari ini agamanya sepi dari orang-orang yang mengaku umatnya. Rumahnya rumah Allah atau masjid di mana-mana di Republik ini sepi dari orang yang berjamaah di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita lihat banyak orang yang mengaku menjadi umat Muhammad SAW, tetapi kitab suci Rasulullah Al-Quranul Karim tidak dibaca dengan baik dan benar di atas muka bumi ini. Mereka hanya menjadikan Ramadan menjadi bulan baca Quran, tapi setelah itu mereka tentang Al-Quran, bahkan melanggar Al-Quran. Mereka sumpah di kepala mereka Al-Quran, tapi mereka menginjak-injak Al-Quran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ma'asyiral muslimin wa jamaah salihin rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW datang untuk menyelamatkan penduduk akhir zaman. Rasulullah meresmikan agama Islam untuk penduduk yang ada di dunia, yang akan kelak nanti mereka akan mendapatkan safah karpet merah menuju Allah dalam keadaan keselamatan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ada jawaban lain dari perjalanan kehidupan di atas dunia kecuali semua bermuara kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hidup bersama Rasulullah Muhammad SAW, bersandar dengan kitab suci Rasulullah Muhammad SAW, bersandar bersama hadis Nabi SAW, menerapkan sunnah-sunnah dalam kehidupan, dan tetap kokoh di dalam perjalanan ibadah kepada Allah Rabbul Alamin, sehingga jadi mereka dengan karakter Islam yang benar, lurus, siratal mustaqim, sehingga pada akhir di masa perjalanan kehidupan hari kiamat mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah Rabbul Alamin. Hadis qudsi Allah berfirman, wahai anak Adam, semua telah aku ciptakan untuk kamu, dan aku ciptakan dirimu untukku.
kata Allah, mengapa kamu terlalu sibuk mengurus yang aku ciptakan untuk kamu, lalu kamu melupakan dirimu untuk Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma jibur umat sayyidina Muhammad. Allahumma sur umat sayyidina Muhammad. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad fi duni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ma'afi umat sayyidina Muhammad. Allahumma ma'afi umat sayyidina Muhammad. Allahumma ma'afi umat sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, haqimus salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.